sore. Ya, oke. Perkenalkan, saya dari tim HR Code Shop Indonesia dan rekan saya Afifa dari marketing. Oke, Mbak Afifa ya. Oke, mungkin langsung aja ya Mbak Afifa ya. Kita mau bedah buku apa nih Mbak Afifa? Kita mau obrek-obrek apa nih? Judul bukunya itu Vibes Good Life. Bagaimana mencintai diri sendiri dapat menjadi kunci pembuka kehebatanmu. Wow, oke. Mungkin di dalam buku itu ada beberapa bab yang memang yang harus kita bedah gitu ya. Tapi yang jadi pandangan kita ada di bab 7, bab terakhir ya Mbak Afifa ya, bab 7. Nah, itu apa Mbak Afifa? Bab 7 itu tentang apa Mbak? Nah, di bab 7 ini membahas soal rasa sakit dan tujuan. Jadi, di buku ini membahas bagaimana rasa sakit dan tujuan itu sangat mempengaruhi hidup kita. Nah, ketika biasanya orang mendapatkan penderitaan atau pengalaman pahit atau rasa sakit ya, itu akan bisa menjadi suatu kelebihan buat mereka. Jadi, rasa sakit ini mampu untuk mengembangkan diri mereka gitu. Jadi lebih baik. Di situ di buku ini dibahas seperti itu. Hidup tidak menantangmu karena kamu lemah, hidup justru menantangmu karena kamu kuat. Itu sih quotes yang saya ambil dari buku ini. Oke. Yang bisa saya ambil sih dari kata-kata rasa sakit dan tujuan itu kembali kepada diri kita masing-masing ya Mbak ya. Dalam artian terkadang orang itu kalau semisal memang di underestimate atau di judgment oleh banyak orang, itu malah pemikirannya mereka atau dari dirinya mereka itu malah ngerasa kalau ya dirinya seperti yang apa yang diomongkan orang lain gitu. Tapi kalau semisal dari buku ini kalau dari pemikiran saya itu kalau misal memang kita berada di titik terendah atau mungkin kita bisa dibilang orang lain yang A, B, C gitu ya, kalau bisa dalam diri kita, pemikiran kita harus improvement. Kayak gitu. Di sini juga dibahas soal mindset ya, terutama mindset kita. Apakah kita ketika dijelekkan orang lain itu berpengaruh gitu nggak sih ke diri kita? Hanya karena kita tidak dapat mengambil hikmah dari suatu kejadian atau misal hikmah dari dijelek-jelekin orang soal kita yang nggak mampu ini, nggak mampu itu, nggak akan berkembang kalau misalnya kita terus-terusan berpikir jelek gitu kan. Mindset kita juga berubah gitu kan. Seiring berjalannya waktu pasti ada hikmah di balik kejadian-kejadian yang pahit atau gimana. Oke, kalau dari Mbak Afifa sendiri pernah nggak sih? Mungkin kita pernah kali ya. Tapi kalau kita konotasinya yang sakit itu seperti apa kita kan belum tahu gitu ya. Tapi kalau dari saya pernah ada. Tapi kalau saya pribadi pengen tahu dari Mbak Afifa dulu. Pernah nggak sih Mbak Afifa mengalami rasa sakit mungkin yang terjadi dalam omongan seseorang atau kejadian yang memang di masa lampau kurang mengenakan? Pernah nggak sih Mbak? Mungkin dalam masalah pekerjaan atau masalah relationship. Relasi dalam banget ya. Pernah nggak sih Mbak? Apa ya? Banyak kita ngerasa kita di underestimate orang gitu ya, diremehkan oleh orang. Kalau kita udahlah kamu ngapain sih? Misal saya mau buat online shop sendiri gitu. Kamu ngapain sih mau buat online shop? Sekarang tuh yang jual itu banyak gitu kan. Tapi ketika kalau kita mau mencoba itu pasti bisa terrealisasikan gitu kan, tanpa mendengar ocehan-ocehan orang lain gitu. Masa terpuruknya apa ya? Itu ketika mau memulai untuk jualan online itu kan pasti susah ya, awal-awalnya tuh nggak bakal mudah gitu, nggak ada yang beli terus. Tapi kan kalau misalnya kita tetap semangat untuk ngerjain mengembangkan itu bisnis online gitu misalnya, mengembangkan bisnis online, terus nggak langsung sedih banget gitu, nggak dapet pelanggan gitu kan, nggak dapet pembeli ya ya gitu. Oke, mungkin kalau Mbak Afifa ini rasa sakitnya pernah terjadi pada situasi kondisi gitu ya. Mungkin dari situasi tersebut bisa diambil tujuannya Mbak Afifa untuk ada pembenahan atau ada planning tersebut itu untuk apa sih? Benar. Iya. Kalau untuk tujuan sendiri
Tujuannya ya karena aku ingin berkembang gitu. Maksudnya gini, aku serius itu pingin punya bisnis sendiri gitu. Jadi aku mulai dari bisnis online itu pelan-pelan. Aku dari jualan apapun aku coba gitu. Dari semasa aku SMA aku jualan gorengan atau apa di sekolah gitu kan. Ibuku yang buat, terus habis gitu aku tawarin ke teman, ternyata mereka suka. Terus habis gitu ya udah, terus habis gitu kuliah mulai coba jualan online, mungkin bisa ngelatih ngelatih apa ya, ngelatih ini kemampuan aku untuk berjualan gitu ya. Aku pengen buat bisnis sendiri yang nantinya bakalan aku yang jadi bosnya, jadi aku nggak perlu jualan-jualan lagi gitu ya. Itu tujuanku sih, aku jujur aku pengen punya bisnis sendiri. Oke, good sih, pemikiran yang good banget ya. Kalau terkadang tuh orang itu memang tergantung pada mindsetnya sendiri-sendiri sih. Siapa sama yang dibicarakan sama di buku tersebut, yang tergolong mindset kita itu harus ada perubahan gitu. Kalau semisal memang kita pernah ada di situasi tersebut gitu. Tapi kalau dari saya pribadi itu saya lebih ke olokan orang ya. Lebih ke pembicaraan orang. Gimana pada saat itu memang terkesannya kayak membilangi itu apa sih? Mengatakan pembicaraan tersebut lewat omongan dengan yang memang itu untuk perubahan yang lebih baik lagi untuk myself gitu ya. Tapi itu tergantung dari diri aku sendiri. Itu mau diarahkan kemana? Kalau semisal memang mau diarahkan yang cuman apa yang dikatakan benar dengan orang lain itu tadi ya udah, this is yourself. Gitu loh. Tapi kalau misal memang kita mau berubah gitu ya, omongan orang yang tadi itu nggak akan terjadi gitu loh Mbak Afifa. Kalau menurut saya seperti itu. Karena saya pernah ada di situasi tersebut Mbak, dan memang rasanya sakit banget. Betul sama yang dikatakan di buku ini, rasa sakit dan tujuan. Rasa sakit itu bisa ada tujuan, itu tergantung dengan pemikiran kita. Benar, karena omongan orang lain itu bisa jadi sangat berpengaruh gitu kan. Iya, benar. Kalau kita udah sakit hati, bakalan sakit hati gitu ya, bakalan dimasukin, dipikir terlalu dalam, itu nggak akan habisnya, nggak akan ada habisnya gitu omongan orang gitu kan. Kita nggak akan bisa berkembang gitu. Iya, ya itu makanya balik lagi ke individualnya masing-masing, mau seperti apakan omongan orang lain, kondisi yang tidak mengenakan mau diapakan, gitu aja sih. Terus apa lagi Mbak Afifa yang mau dikulik di buku ini Mbak? Ada lagi pelajaran akan terulang dengan sendirinya. Oke. Itu di sini itu menjelaskan bahwa kalau kita hanya mengambil pelajarannya saja tidak selalu cukup buat kamu harus membuktikan bahwa kamu sudah belajar. Oke. Gimana tuh maksudnya? Jadi gimana? Jadi kalau aku baca. Iya. Maksudnya itu, dari perspektifnya Mbak Afifa ya? Iya. Oke. Ketika kita sudah mendapatkan ujian atau situasi yang berat, itu kita bisa nggak sih mengambil pelajaran dalam situasi berat itu? Apa sih yang bisa kita ambil? Misal kita berhasil mengatasi situasi berat itu, pasti tentunya dengan mengevaluasi diri kita gitu kan. Apa ada yang salah atau apa ada mana sih yang harus dibenahi gitu kan? Apa ada yang harus dibenahi gitu. Nah, ketika kita sudah berhasil mengambil pelajaran tersebut, artinya ketika ujian itu ada lagi, kita bisa melakukan tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, iya, mengambil keputusan yang pernah kita buat sebelumnya. Ketika masalah yang lalu sudah berhasil teratasi dengan suatu keputusan dari hasil mengevaluasi diri kita, dan masalah itu datang lagi, mungkin dengan situasi yang berbeda, tapi kan kita bisa, setelah mengambil pelajaran yang lalu kan kita bisa mengolah itu lagi gitu loh. Iya, membentuk diri kita yang supaya lebih baik lagi gitu kan. Iya, maksudnya kayak ini aku udah pernah kok mengalami ini gitu. Apa yang harus dibenahi berarti yang ini gitu. Kenapa permasalahan itu diulang? Mungkin saja ada sedikit miss gitu dari itu sih, dari yang aku baca. Iya. Ada sedikit. Oke. Berarti kalau dari perspektif saya sih kalau kita ada rasa sakit, nah itu kita jadikan sebuah pelajaran.
Jangan sampai rasa sakit itu nantinya akan terjadi, akan ada pengulangan yang kedua kalinya atau bahkan ke berulang kalinya gitu loh. Iya. Jadi kalau semisal kita ada rasa sakit tersebut, kalau semisal ada pengulangan ya berarti memang dari diri kita yang nggak mau improvement, Mbak Afifa. Yang saya tangkap kayak gitu, Mbak. Iya, iya. Karena memang pelajaran itu sebuah apa ya, guru terbaik lah ya, pengalaman terbaik lah, pengalaman terbaik Adalah kita. guru terbaik. Iya, pengalaman terbaik kita di mana memang kita dituntut untuk selalu improvement gitu. Benar, Oke. benar. Nah, kalau ini contohnya adalah menjalin suatu hubungan, ya Kak. Menjalin suatu Iya. hubungan. Wah, Gimana, Bang? Di sini diceritakan adalah menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak terlalu kamu kenal dan akhirnya terluka. Nah, ketika pelajaran yang mungkin bisa diambil adalah jangan terlalu cepat menjalin hubungan gitu ya. Oke. Dengan orang yang belum terlalu kamu kenal. Gitu. Itu dengan tanda kutip teman ataupun siapapun itu ya yang akan menjadi Tuh. Iya, itu penting banget sih Mbak, karena memang kita tuh kalau semisal memang mau kenal orang, mau ingin dekat sama orang, kita harus mengetahui orang itu seperti apa dulu. Bukan berarti orang itu juga harus sama dengan kita juga, bukan berarti kayak gitu. Ya mesti orang kan beda-beda, tapi kita juga harus tahu nih orang ini seperti apa gitu, agar kita bisa memposisikan diri kita yang sebenarnya untuk orang itu. Gitu sih. Jadi kayak ada pelajaran yang bisa diambil gitu kan. Iya. Lalu Tujuan pamungkas. Nah, kan pasti ya setiap orang itu memiliki tujuan hidup, ya kan? Nah, kalau Mbak Ayu sendiri tujuan hidupnya apa? kalau saya sih tujuan hidupnya menjadi seorang yang berguna pastinya ya. Pasti itu. Karena salah satu goal saya itu adalah bukan hanya di pekerjaan saja, di lingkungan rumah, dimanapun itu sempat saya berada gitu kan, saya harus menjadi orang yang berguna buat orang-orang sekeliling saya, di mana memang kita dituntut untuk hidup sosial, secara sosial gitu ya, menjadi sosok yang berguna kepada siapapun itu gitu. Kalau tujuan saya. Dan kalau tujuan yang lebih lagi gitu, kalau dibilang tujuan hidup itu saya sukses dalam karir sih. Sukses dalam karir itu seperti apa sih? Nggak hanya kita dapat gaji gede, nggak hanya kita dapat posisi jabatan yang istilahnya oke lah, tinggi lah gitu. Tapi enggak, kalau dari saya itu karir oke itu ya udah saya bisa menghandle atau menjadi atasan, misal nih menjadi leader atau menjadi atasan yang baik. Itu aja kalau menurut saya itu udah this is enough gitu. Tapi itu harus ada perbaikan juga gitu, agar kita sadar gitu kalau diri kita nggak ngerasa cukup. Kayak gitu sih. Kalau Mbak Afifah sendiri gimana? Tujuan hidupnya seorang Mbak Afifah? Kalau saya sih ya, selama ini saya berpikirnya adalah saya selalu ingin menyenangkan hati orang tua saya. Gitu sih. Jadi tujuan selama saya hidup ini, saya selalu let it flow, maksudnya mengikuti arus. Hanya mengikuti arus. Yang penting di dalam arus itu saya punya tujuan itu, ya pokoknya apapun yang aku lakukan, aku harus menyenangkan orang tua. Karena selama ini kayak orang tua itu selalu dukung gitu kan, apa yang jadi keputusan saya gitu. Jadi ya udah, emang itu tujuanku. Selama mereka senang dan happy, ya udah aku juga nggak apa-apa gitu. Jadi gitu, untuk sejauh ini tujuan hidup saya adalah hanya itu. Paling nggak untuk karir saya lebih full lah gitu kan. Uang bisa dicari, kebahagiaan orang tua itu yang susah. Bener banget, dalam banget. Iya bener banget sih Mbak, bener banget. Karena memang kebahagiaan orang tua itu adalah hal yang utama ya, pada manusia apapun itu, kepada saya pun juga. Gitu. Iya benar. Apalagi kalau orang tua perempuan gitu kan, mesti mengharapkan anaknya yang terbaik gitu loh. Doanya ibu itu kan sepanjang masa. Nah, Gitu. kemudian di sini di buku ini juga dibahas, apabila kita sudah mencapai tujuan itu pasti ada yang namanya kepuasan diri sendiri. Kepuasan diri ketika kita sudah bisa berhasil mencapai tujuan itu. Jadi makanya itu tujuan pamungkas adalah ketika kita sudah mendapatkan tujuan itu,
satisfaction.